Shalom. Shalom. Oke, haleluya. Puji Tuhan bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dalam minggu terakhir di bulan April ini. Kita mau mulai ibadah kita. Kami menerima setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, yang mengasihi kami, bahkan rela mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Terima kasih.
Tuhan Yesus selamat minggu lalu kita telah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus
Kristus di atas kayu salib, dan karena itu kita telah dimenangkan oleh darah anak domba. Amin. Oke, kita akan satu pujian oleh darah anak domba. Yang
Setiap masalah yang kita hadapi pasti akan bisa kita lewati bersama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemanakah aku dapat
Tuhan, kami tidak bisa menyelami karya Tuhan yang begitu dalam. Tetapi kami yang tahu satu hal, bahwa karya-Mu itu sungguh indah bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami semua. Sebelumnya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan anak Gio ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan boleh memberkati firman yang didengarkan pada pagi hari ini, boleh masuk di dalam hatinya dan juga boleh bertumbuh dan berbuah. Tuhan juga memberkati guru yang mengajar. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Minggu lalu kita merayakan Paskah, ya. Jumatnya kita merayakan Jumat Agung. Saat Jumat Agung kita mengenal ada 7 perkataan Tuhan Yesus, ya, saat Dia disalib. Saudara dalam Tuhan, hari ini saya akan berkhotbah 7 juga perkataan Tuhan. 7 juga perkataan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Kalau tadi 7 perkataan Yesus saat disalib, sekarang 7 perkataan Yesus setelah kebangkitannya. Nah, saudara Tuhan, pertanyaannya apa saja perkataan Tuhan Yesus yang ke-7 ini? Yang pertama, saudara Tuhan, damai sejahtera, ya, peace, damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19b berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Di ayat yang ke-26 diulang, saudara Tuhan. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bagi orang Kristen yang benar harus hidup di dalam ketenangan, bukan kepanikan. Sekalipun hidup di dalam gejolak, sekalipun hidup di dalam krisis maupun dalam tekanan hidup. Jadi orang Kristen yang benar adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera. Damai yang dari Kristus mengalir bukan karena situasi, tetapi karena penyertaannya, saudara Kristen Tuhan. Nah, damai sejahtera inilah yang kita harus miliki. Kalau saudara dan saya betul-betul mengaku bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, maka kita ini harus mempunyai damai sejahtera. Di mana kita mengetahui, saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa damai sejahtera itu untuk saat ini merupakan barang yang langka dan mahal sekali. Orang untuk mencapai damai, dia harus mengeluarkan kocek yang cukup banyak. Dia harus melakukan juga perjalanan yang cukup jauh untuk dapatkan damai. Jadi perkataan Tuhan Yesus yang pertama setelah kebangkitannya yaitu damai sejahtera. Yang kedua perkataannya apa? Jangan takut. Fearless ini gak boleh ada. Jangan takut. Matius 26 ayat ke-10 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut.
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saat dalam pergumulan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat kita sedang bergelut dengan hidup kita, ambillah keputusan dengan iman. Ambillah keputusan dengan iman, bukan rasa takut. Sebab apa? Banyak orang di tengah-tengah situasi yang sedang bergumul karena situasi sekarang yang tidak baik-baik saja. Orang diambil adalah rasa takut, cemas. Sudah bukan rahasia, saudara Tuhan. Sekarang lagi perang, ya, antara Amerika dengan China. Itu begitu mengganggu sekali, membuat orang takut. Belum lagi ditambah, saudara Tuhan, Paus Fransiskus kan baru meninggal. Ada rumor bilang, katanya, ini saya sih nggak terlalu mengikuti ya, wah Paus berikut ini bisa antikris katanya. Wah, itu membuat kita takut, membuat kita cemas. Bukan itu yang kita harus ambil, bukan rasa takut, tetapi saat kita mengalami pergumulan, yang kita ambil adalah iman. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, kita ini harus mempunyai iman. Orang Kristen yang bangkit bersama Kristus tidak boleh dibekukan oleh ketakutan. Ketakutan itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Takut boleh nggak? Takut boleh, tetapi ketakutan itu nggak boleh. Takut boleh, sifatnya sekali-sekali, tetapi kalau ketakutan itu sifatnya permanen. Sering takut, saudara-saudara Tuhan. Nah, Tuhan memanggil kita untuk beriman, berani masuk ke area zona yang baru, untuk masuk ke area atau zona yang baru dengan apa? Dengan percaya. Di tengah-tengah situasi saat ini, Tuhan menyuruh kita untuk kita masuk di dalam area atau zona dengan percaya, dengan yakin. Siapa yang tidak takut, saudara-saudara Tuhan, menghadapi zaman kehidupan ini? Bukan saja di dalam dunia bisnis, bukan saja di dalam dunia kehidupan, di dunia gereja juga mengalami ketakutan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketakutannya apa? Sekarang banyak jemaat berkurang jauh. Ya, mungkin ada juga sih gereja yang jemaatnya bertambah, tetapi secara umum gereja itu mengalami penurunan. Ya. Tetapi di tengah-tengah seperti suasana seperti itu, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, maju. Kita harus maju terus. Saya juga belajar di tengah-tengah gereja ini. Saya harus belajar berani percaya kepada Tuhan saat memasuki zona yang baru. Di tengah-tengah situasi yang baru ini, kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara Tuhan, mengapa kamu ragu-ragu? Faith harus punya iman. Lukas 24 ayat yang ke-38 berkata, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya kamu timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Kita seringkali ragu, tidak percaya. Hilangkan keraguan, teguhkan kepercayaan. Seorang Kristen yang benar harus mempunyai keyakinan bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Percaya dia tidak akan berdusta dan dia tidak akan berbohong. Jadi saudara Tuhan, sebagai orang percaya, saudara dan saya, kita ini harus mempunyai keyakinan, mempunyai iman bahwa Tuhan itu dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah membohongi kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7.
Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dengan iman, dalam menghadapi hidup ini kita harus percaya dengan iman. Tapi kadang-kadang bagaimana ya Pak Pendeta, logika ini gak bisa masuk. Saya mau kasih contoh, Gereja ini bukan gereja yang besar, ya. Mikrofon ada yang mati, saudara Tuhan. Mikrofon gereja ini mati, benar-benar. Waduh, Tuhan ini gimana? Saya harus beli mikrofon, nggak punya uang ini, nggak punya uang. Ya. Gereja nggak punya uang. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, ada cara yang di luar pemikiran kita. Tetapi saya percaya Tuhan akan menyediakan. Saya beriman Tuhan pasti akan menyediakan. Saya juga sempat sharing dengan Pak Sandy. Pak Sandy, ini saya mau beli mikrofon nih, ya. Mati yang gereja satu, ya. Wah gimana ya? Ternyata saudara Tuhan di luar pemikiran. Tetapi saya beriman bahwa Tuhan akan memberikan itu. Sekarang saudara Tuhan udah dapat di mikrofon, saudaraku. Ini mujizat, ya. Ini mujizat. Nanti saya akan cerita, ya. Ini di luar nalar, ya. Di luar nalar, saudara Tuhan. Sekarang ini gereja sudah punya, ya, 1 mikrofon, ya. Itu terjadinya itu di luar pemikiran. Tetapi saya percaya akan janji Tuhan itu, bahwa Dia itu tidak pernah berdusta, Dia itu tidak pernah berbohong. Caranya itu, ya kita nggak tahu. Tapi satu hal, kita beriman saja. Saudara kekasih di dalam Tuhan. Kalau Tuhan gerakan saudara untuk memberi, lakukan. Jangan berpikir A, B, C, jangan. Tuhan pasti akan ganti. Ingat saudara kekasih Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Dia tidak pernah berhutang. Memang kadang-kadang bayarannya itu cepat, kadang-kadang lama juga. Sebab seperti Mazmur 12 ayat ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni. Dia tidak pernah berdusta, saudara Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan gerakan saya untuk memberikan persembahan kepada seseorang, saudara kekasih Tuhan. Tetapi uang lagi nggak ada, ya. Istri saya juga bilang kita juga lagi butuh uang, saudara. Tetapi Tuhan menggerakkan, menyuruh saya untuk memberi. Apa yang dilakukan, saudara? Apakah saya menahan atau saya memberi? Ternyata saudara Tuhan, saya belajar percaya kepada Tuhan. Saya beri persembahan itu. Beberapa hari kemudian, saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan jawab. Tetapi bukan konsepnya, ya, jangan salah mengerti. Kalau kita pengen memberi, pengen kita dapat, jangan, saudara. Tetapi saya benar-benar tulus, saya benar-benar rela memberi, tidak menginginkan imbalan daripada Tuhan, tidak pernah menginginkan balasan daripada Tuhan. Nggak ada angin, nggak ada hujan, saudara Tuhan. Saya ditelepon, Pak Pendeta bisa melayani, bisa khotbah di Toyota Plan 3. Oh bisa, pas tanggalnya bisa. Akhirnya Jumat kemarin saya khotbah. Tuhan kasih persembahan dan itu Tuhan balikan. Artinya saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu Dia tidak pernah berbohong. Janji Tuhan itu benar. Yang penting masalahnya kita beriman atau enggak. Mengapa kamu ragu-ragu? Tuhan berkata, mengapa kamu ragu-ragu di dalam hatimu? Jangan engkau ragu, kita harus beriman. Punya iman di dalam kehidupan kita, saudara kekasih di dalam Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, perkataan Tuhan Yesus. Love, apakah engkau mengasihi aku?
ayat yang 15a, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Tuhan menginginkan kasih. Menjadi Kristen bukan karena ambisi. Ambisi pengen diberkati, ambisi pengen sukses. Ini semua tidaklah salah. Tetapi menjadi Kristen adalah orang yang mengedepankan kasih di atas segalanya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jadi saudara Tuhan, menjadi Kristen, saudara dan saya menjadi Kristen itu bukan sesuatu ambisi untuk kita ini pengen diberkati oleh Tuhan. Ambisi kita ini pengen sukses, pengen dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukan itu menjadi Kristen. Menjadi Kristen adalah kita menjadi orang yang mengedepankan kasih di atas segalanya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tuhan melihat apakah kita punya kasih atau enggak, kita punya empati atau enggak kepada orang lain. Kita tahu cerita di dalam Alkitab tentang orang Samaria yang murah hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu mau mengajarkan kepada kita bahwa apakah kita ini punya kasih atau enggak. Kita ini punya rasa empati enggak kepada orang lain. Seperti pujian lama, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Adakah kita mempunyai empati kepada orang lain, kepada Tuhan juga? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang perkataan Tuhan Yesus yang tempat mengajarkan kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, marilah kita mau berempati, baik kepada sesama, baik kepada pekerjaan Tuhan, maupun juga kita betul-betul tertuju mengasihi kepada Tuhan. Itu kata-kata Tuhan Yesus setelah kebangkitannya yang keempat. Yang kelima saudara Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, seperti ya. Yohanes 21 ayat yang ke-15b berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Maka gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai orang Kristen harus masuk dalam lingkup pengembalaan. Dengarkan baik-baik. Sebagai orang Kristen harus masuk di dalam lingkup pengembalaan, di mana dalam lingkup pengembalaan kita dapat mengembangkan talenta kita, membina karakter kita, dan mengajarkan untuk kita dapat memimpin satu dengan yang lain dengan hati. Jadi saudara dan saya ini, saat engkau dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan, menyuruh kepada kita untuk kita masuk di dalam pengembalaan, ya, di dalam lingkungan pengembalaan. Saudara-saudara Tuhan, di mana sekali lagi lingkup pengembalaan kita dapat mengembangkan talenta. Yang menyanyi bisa menyanyi, yang main musik bisa main musik, yang besuk bisa besuk, saudara Tuhan, yang bisa memberikan nasihat, berikan nasihat kepada yang lain, bisa mengerjakan pekerjaan yang lain untuk gereja, banyak hal. Jadi kita bisa mengembangkan talenta kita, juga membina karakter. Sebab saat kita bertemu satu dengan yang lain, itu karakter kita akan diasah. Seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5b, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di sini
Petrus memberitahukan kepada kita atau menghimbau kepada kita, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jadi satu dengan yang lain kita harus merendahkan diri kita. Kita harus membuang ego kita, bukan sebaliknya menonjolkan ego kita. Nih, lihat nih siapa gua. Nih, lihat nih kemampuan gua. Bukan. Tetapi rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kita harus masuk di dalam kelompok pengembalaan itu supaya kita saling rendah hati satu dengan yang lain, sehingga karakter Kristus itu muncul. Yang keenam, saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus, empowerment, ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, umat Tuhan bukan saja dibutuhkan skill, kemampuan, dan pengalaman yang mumpuni, tetapi kita memerlukan Roh Kudus yang memimpin kita. Untuk bisa kita menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang berhasil, kita perlu Roh Kudus. Bukan sekedar skill, bukan sekedar kemampuan, bukan sekedar pengalaman, tetapi kita membutuhkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Orang kalau cuma hanya mengandalkan skill saja tanpa kepekaan Roh Kudus, itu juga akan gagal. Saya ingat dengan seorang pendeta GKI di Jawa, dia cerita orang tuanya ini seorang yang cukup aktif di gereja, tapi anaknya ini nggak mau ke gereja, dia nggak mau percaya Tuhan. Saudara, kekasihan Tuhan, buat apa gereja? Yang penting pinter, peka. Saudara, kekasihan Tuhan, yang penting kita punya insting bisnis katanya. Dan kebetulan dia saat itu dia punya usaha lagi maju. Ya, dia ajak ke gereja, nggak perlu Pak Pendeta, nggak perlu Tuhan. Yang penting mah diri saya sendiri, diri kita sendiri. Kebetulan memang anaknya pintar, kebetulan ada uang juga. Saudara, kekasihan Tuhan, saya bisa pun nggak ada Tuhan juga usaha saya maju. Berapa waktu kemudian usahanya ambruk karena COVID. Saudara, kekasihan Tuhan, usahanya ambruk. Yang tadinya maju ambruk. Karena apa? Tidak mengandalkan Roh Kudus, tidak percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus percaya akan pimpinan Roh Kudus. Sebab saat kita mengandalkan Tuhan, dia akan memberikan direction, dia akan memberikan arahan kepada kita, apa yang kita harus lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Maka dari itu, saudara kekasihan Tuhan, kita perlu sekali Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Kita harus menerima Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, untuk bisa Roh Kudus memimpin kita, kita perlu kepekaan. Dan kepekaan ini perlu kita latih setiap hari. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, kita ini harus latih supaya kita ini peka, saudara kekasihan Tuhan. Seperti halnya suami istri, untuk bisa mengenal satu dengan yang lainnya, maka diperlukan apa? Kepekaan. Kepekaan ini akan muncul kalau ada komunikasi yang intens antara suami dan istri. Kalau suami istri sering komunikasi, saudara kekasihan Tuhan, nggak usah dengan ngomong saja, dengan bahasa tubuhnya saja, itu pasangannya udah tahu kalau dia itu suka atau enggak, atau dia mau atau enggak, atau maju atau berhenti, atau diam saja. Dia tahu. Jadi butuh komunikasi yang intens. Kalau kita tidak pernah berdoa,
Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita tidak akan mempunyai kepekaan terhadap Roh Kudus. Kita tidak akan tahu apa maunya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudara kekasih dalam Tuhan, kita perlu membangun hubungan komunikasi yang intens dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, coba kalau suami istri tidak pernah ngobrol, ya, tidak pernah bercengkrama, wah repot. Ya. Berangkat gelap, pulang juga sudah gelap. Ya. Setelah itu gelap-gelapan tidur. Ya, nggak ada komunikasi, sudah kesentuhan. Kalau sudah tidak ada komunikasi, dia nggak bakal tahu si suaminya ini modelnya bagaimana, si istri modelnya bagaimana. Sehingga saudara mungkin pernah mendengar juga, ada orang yang sudah kawin 25 tahun, ada orang yang kawin sudah 50 tahun, ada yang ngomong begini, gua kawin udah begitu lama baru gua tahu lu punya sifat begini. Pernah dengar saudara? Karena apa? Karena nggak pernah komunikasi. Komunikasinya tidak intens, sehingga dia tidak kenal akan pasangannya. Mari kita juga mau berkomunikasi secara intens dengan Tuhan melalui doa, melalui membaca firman Tuhan. Yang terakhir, perkataan Tuhan Yesus yang terakhir adalah, pergilah, aku menyertai kamu. Mission. Matius 29 ayatnya 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh memiliki perasaan yang berlebih terhadap hidup ini. Perasaan takut yang berkelebihan ini bisa menghambat kita untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain? Orang kita aja sedang tidak baik-baik. Bagaimana kita mau memberitakan kabar baik kepada orang lain kalau kita sendiri sedang tidak baik-baik? Kita juga sedang dalam ketakutan, kita juga sedang dalam kecemasan. Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara dikasih Tuhan, marilah kita tenang dalam menghadapi hidup ini. Gak usah takut. Sebab dengan tenang kita bisa berdoa, dan dengan berdoa kita akan timbul iman, dan dari iman timbul pengharapan akan hidup ini. Seperti di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu itu berbicara tentang akhir zaman, di mana akhir zaman itu situasi kehidupan akan bertambah sulit dan sulit sekali. Kapan akhir zaman? Sekarang akhir zaman. Kita sedang berada di ujung zaman, di ujung zaman. Situasi tidak menjadi lebih baik, bahkan tambah sulit. Tuhan mengajarkan kepada kita di tengah zaman yang sulit ini, kita harus menguasai diri kita, dan jadilah tenang, agar kita bisa dapat berdoa dan memperoleh pengharapan dari Tuhan. Orang yang mempunyai pengharapan inilah yang hidupnya bisa memberitakan kabar baik Yesus Kristus kepada orang lain. Orang yang punya pengharapan bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain. Inilah perkataan, 7 perkataan yang Yesus katakan setelah kebangkitannya. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya. Firman Tuhan tidak saya akan panjangkan, sebab kita sebentar kita akan siap-siap
untuk berkumpul bersama-sama, fellowship dan gathering. Baik, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Dia tidak pernah berdusta kepada siapapun. Apa yang dia katakan, yang Yesus katakan kepada kita adalah kebenaran. Pada siang hari ini, adakah kita mau membuka hati kita dan kita mau berkata, Tuhan, aku mau belajar percaya kepada Engkau. Aku mau belajar mengimani apa yang Tuhan ucapkan, apa yang Tuhan katakan kepadaku pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus boleh bekerja kepada kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas penyampaian firman Tuhan-Nya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi yang bertugas dipersilakan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dalam ibadah kami Tuhan, sehingga sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi walaupun yang belum memberi Tuhan. Engkau memberkati juga kuliah kami, sekolah kami Tuhan, usaha kami dan semua pekerjaan kami Tuhan. Semuanya untuk hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pergumulan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di nama Tuhan Yesus saya lihat. Amin. Amin. This is your house, this is your home. Sebentar katanya di Hockerman jam 11.45 ya. Bentar lagi nih, memang pas ke sono kita langsung makan jam 12 ya. Nah itu saudara, terima kasih. Doa malam hari Kamis minggu ini, hari Kamis ya. Kemarin sudah dilakukan di rumahnya Yuda dan Anissa ya. Terima kasih untuk kesempatannya, Tuhan memberkati ya. Juga minggu depan kita akan ibadah jam 10, itu disertai dengan perjamuan kudus ya. Disertai dengan perjamuan kudus. Saudara-saudara, itu saja kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini ya. Untuk Richard juga sekarang dia sudah ada di India lagi, saudaraku. Wah cepat banget ya, Senin kemarin sudah berangkat lagi ya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita besar anugerah. Semakin hari, semakin berkah.
kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya gereja ini adalah bukan milik kami, tetapi adalah milik Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memelihara dan menjaga gereja ini Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan Tuhan cukupkan semuanya ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan semua umat Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berdoa untuk kekasih kami Richard Tuhan yang ada di India saat ini, karena tugas kerja Tuhan. Biar Tuhan boleh menyertai anakmu ini Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan menyertai daripada segala mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan. Tuhan singkirkan semuanya ya Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna terhadap anakmu Richard Tuhan. Hamba juga berdoa untuk One Tuhan yang hari ini tidak datang Tuhan karena tugas kuliahnya. Biar Tuhan boleh menyertai dan boleh memberkati Tuhan. Dimanapun One berada, biarlah kasih anugerah Tuhan boleh menyertai. Berdoa juga untuk Stephen, untuk Dini yang tidak hadir. Biar Tuhan boleh memberkati, ataupun juga jemaat Tuhan yang lain Tuhan yang tidak hadir. Kau memberkati mereka semuanya ya Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah hari ini. Tuhan bekerja berkarya bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan memberikan ketenangan Tuhan di mana kota kami tinggal Tuhan. Biar kasih anugerah Tuhan boleh menyertai kota ini Tuhan. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat kau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.